Jadi kita hati-hati, kita terlibat dalam pelayanan, kita beribadah, saya melayani saudara, semua banyak yang terlibat dalam pelayanan. Rupanya kalau tanpa dipenuhkan dengan Roh Kudus, maka kita semua ini gampang menyimpang, tidak mampu bertahan. Tidak mampu bertahan. Niat untuk nurut firman Tuhan ada, tetapi kemampuan untuk bertahan dalam niat itu lemah. Jadi gampang jatuh, gampang menyimpang. Itu sebabnya kita ada banyak kali, Anda usahlah. Mau berbuat ini, mau melayani, mau beribadah, Anda usahlah. Kita nyerah, gampang menyerah. Nah, itu sebabnya Tuhan katakan kita harus diperlengkapi. Jadi ini sepintas lalu. Kemudian lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Waktu Tuhan Yesus mau terangkat ke sorga, dia angkat tangan memberkati murid-murid. Jadi rupanya memang itu sebabnya waktu orang sampaikan berkat, dia angkat tangan begini. Nah, saya suka lakukan itu, jadi tidak menyimpang dari firman Tuhan. Mengangkat tangannya dan memberkati mereka, baca sama-sama yang biru, 1, 2, 3. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Itu sebabnya di pengumuman saya tulis, rupanya Tuhan sementara memberkati orang-orang yang hadir waktu dia terangkat ke sorga, sedang memberkati Tuhan terangkat ke sorga. Berarti ada berkat yang ditinggalkan untuk orang yang terus mengiring Tuhan. Amin. Saya percaya bukan hal ini masih berlaku sampai hari ini. Kita yang hadir dengan hati yang rela untuk bertekad ibadah pagi hari ini, ada berkat khusus Tuhan beri. Karena waktu Tuhan Yesus naik ke surga, dia sementara tumpang tangan, mengangkat tangan memberkati. Sambil dia memberkati, dia terangkat ke surga. Berbahagialah kita yang hadir pagi ini. Saya percaya dan saya berharap saudara mengimani bahwa kehadiran saudara pagi ini Tuhan hargai dan Tuhan sementara mengangkat tangannya, menumpangkan tangannya dan memberkati kita semua. Amin. Nah, mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersuka cita. Jadi Tuhan Yesus naik ke sorga, murid-murid saksikan, dia bilang, sungguh dia datang, lahir ke dalam dunia ini, mengajar, mati, bangkit, dan sekarang naik ke sorga di depan mata murid-murid. Nah, kita lihat. Jadi ada hal penting sebelum dan saat kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Itu yang kita mau lihat pagi hari ini. Saya ada siapkan 3 hal yang dapat kita renungkan dengan singkat. Yang pertama, ada beberapa hal. Yang pertama, Tuhan pesan, bukan cuma pesan, Tuhan perintah. Kalau perintah itu harus diikuti. Bukan ada yang katakan begini, kalau sempat ya lakukan, kalau tidak lakukan tidak berdosa, kalau melakukan ada upah. Ini perintah harus dilakukan untuk murid Tuhan. Saudara dan saya, kita semua ini murid Tuhan, ya kan? Kita murid Tuhan. Perintahnya adalah beritakan Injil. Lukas 24 ayat 47 tadi, dan lagi dalam namanya, dalam nama Tuhan Yesus, berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa. Wah, berita pertobatan dan pengampunan dosa
itu di dalam nama Tuhan Yesus. Tidak ada lain. Banyak orang mungkin protes, kok menangnya sendiri? Tapi itu Tuhan Yesus dibilang ada beberapa banyak orang pun mereka tahu itu bahwa dia jalan. Dia jalan yang lurus. Dia jalan yang sangat sempit itu. Ada kepercayaan orang, ada katanya jalan yang sangat sempit seperti rambut dibelah 7. Saya pernah dengar itu. Orang mustahil untuk lewati jalan yang sebesar rambut dibelah 7. Siapa mau jalan di jalan begitu? Tetapi sungguh-sungguh Tuhan Yesus katakan, aku ini jalan, kebenaran, dan hidup. Jadi Tuhan perintahkan kita beritakan Injil di dalam nama Yesus. Tidak usah malu sebutkan bahwa pengampunan dosa, pertobatan, pengampunan dosa dapat terjadi hanya melalui nama Tuhan Yesus Kristus. Anda usah malu mengakui, anda usah takut mengakui. Kita bukan sedang pengaruhi banyak orang supaya pindah agama Kristen. Tetapi Tuhan suruh kita memberitakan Injil bukan untuk kumpulkan orang supaya gereja kita ini penuh. Tetapi beritakan Injil untuk keselamatan orang, untuk pertobatan orang, untuk pengampunan dosa orang. Itu Injil. Dan Tuhan perintahkan kita harus beritakan. Sambil kita hidup di dalamnya. Amin. Sambil kita hidup dalam pertobatan, kita sudah alami pengampunan tiap-tiap saat, supaya ketika kita memberitakan Injil, orang lihat, oh, yang dia beritakan ini sama dengan dia punya sikap hidup tiap-tiap hari. Ada dulu yang saya pernah kenal. Kalau dia bicara tentang firman Tuhan, itu sampai ngiler. Tapi kelakuannya enggak cocok. Enggak ada yang cocok dengan firman Tuhan. Bohong kemana-mana. Sebar cerita buruk kemana-mana. Tapi masih berani cerita firman Tuhan. Ini mengerikan. Tuhan mau kita di dalam nama Tuhan Yesus kita beritakan tentang pertobatan dan pengampunan dosa. Pertobatan. Orang suruh bertobat artinya dia berhenti berbuat dosa yang dia suka lakukan tiap-tiap hari, berhenti. Berhenti melakukan hal yang bertentangan dengan firman Tuhan, kemudian dalam penyesalan dia berbalik kepada Tuhan, baru dia alami pengampunan. Jadi pertobatan dan pengampunan tetapi cuma di dalam Tuhan Yesus. Orang bisa tobat, kapok, berhenti, tetapi kalau tanpa di dalam Tuhan Yesus, tidak ada jaminan keselamatan. Kita harus ingat itu. Jadi, Markus 16 ayat 15, kita ingat ayat ini. Minggu lalu kalau nggak salah saya kutip. Lalu ia berkata kepada mereka, Tuhan Yesus berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, apa? Beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Perintah Tuhan, beritakan Injil. Sekali lagi saya ulang, cerita Injil ke orang lain, jangan langsung paksa dia. Saya yang bersaksi loh sama kamu. Saya yang berdoa buat kamu. Harus kamu datang ke gereja ini. Saya banyak kali duduk dari awal saya masuk sini, saya duduk di trotoar di dalam kota,
duduk ngobrol dengan ada tukang beca, ada tukang parkir. Kadang-kadang kalau saya ke toko, ada beberapa toko, saya tahu dia belum datang ke Tuhan, saya bersaksi. Satu waktu ada yang bilang begini, saya mau ke gereja Panarukan tapi enggak ada yang ngantar, dan saya bilang enggak harus ke Panarukan. Cari yang kamu cocok. Ya puji Tuhan, begitu saya ada kegiatan, saya lihat, orangnya ada di situ. Tapi gembalanya enggak tahu kalau orang itu saya yang bersaksi dan dorong dia untuk datang kepada Tuhan. Jadi kalau bersaksi jangan bilang, saya yang bersaksi sama kamu harus datang ke Panarukan ya. Bukan begitu caranya Tuhan. Caranya Tuhan beritakan, tuntun dia, asal dia bukan pergi ke gereja setan. Saya harus arahkan, ini ada gereja setan loh. Di beberapa kota besar di Indonesia ini pernah muncul. Mereka mulai berani untuk tunjukkan diri. Nah, kalau dia arah ke sana kita harus jangan, tidak boleh. Tapi kalau gereja-gereja yang kita tahu memberitakan firman secara benar, kita dorong mereka. Dan beberapa orang yang menyatakan diri, saya bilang, diam-diam aja kamu mau cari gereja mana yang kamu pilih. Saudara, itu kemurnian memberitakan Injil. Kemurnian memberitakan Injil, itu yang Tuhan mau. Nah, supaya kita tidak salah di hadapan Tuhan. Jadi, kerinduan hati supaya semua orang selamat. Amin.